Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam wabarakatuh. dan salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang topik yang menarik dan jarang dibahas orang. Topik bincang-bincang kita malam hari ini adalah potret penyandang disabilitas di Indonesia, khususnya di Kabupaten Labuan Batu. Topik ini menarik. Kenapa menarik? Karena jarang dibicarakan dan terkadang kita alpa tentang hal disabilitas ya. Disabilitas banyak di tengah kita. Maka pada malam hari ini saya mengundang salah seorang penyandang disabilitas di Kabupaten Labuan Batu. Beliau juga berprofesi sebagai dosen di Universitas Labuan Batu. Beliau adalah Doktor Kandidat Jainal Abidin Pakpahan SHMH. Assalamualaikum Adinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anda. Jadi kita akan membahas tentang topik penyandang disabilitas ya. Kalau bahasa orang awam itu cacat ya. Ya. Nah, jadi pertama nanti kita akan bicara legal formal, kemudian fakta empirik, kemudian nanti harapan-harapan, kemudian nanti tentu rekomendasi bagi stakeholder pemerintah. Saya percaya bahwa keberadaan penyandang disabilitas ini terlambat dengan bidang lain seperti hak asasi manusia, anak-anak dan perempuan ini terlebih dahulu sudah punya legalitas yang jelas dan sudah diaplikasikan dalam aturan-aturan yang diikuti oleh level pemerintah baik itu pusat maupun daerah ya. Pertama saya ingin menanyakan, tentu sebagai penyandang disabilitas dan saya juga tahu bahwa Pak Jainal Abidin ini konsen di dalam bidang hukum ya, terutama di hukum tentang disabilitas tentunya. Apa legal formal, artinya aturan-aturan yang mengatur tentang disabilitas ini mungkin bisa diutarakan secara historis mulai dari zaman dulu sampai sekarang. Silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bang Anda, Rektor Universitas Labuan Batu, atas kesempatan kali ini yang telah memberikan waktu kepada saya untuk mengadakan podcast berkenaan tentang potret penyandang disabilitas secara universal untuk global di Indonesia dan khususnya secara lokal yang ada di Kabupaten Labuan Batu. Maka berkenaan sama demikian, terlebih dahulu sebelum saya menguraikan, sebagaimana disampaikan oleh Bang Rektor tadi, bahwa memang saya adalah termasuk orang penyandang disabilitas yang alhamdulillah saat ini dipercayakan oleh Yayasan Universitas Labuan Batu ataupun saat ini dikenal dengan Kampus Universitas Labuan Batu, yang saat ini Abang Anda sebagai rektornya, sebagai akademisi di Fakultas Hukum Universitas Labuan Batu, yang alhamdulillah kini lagi proses untuk penyelesaian S3 Finalisasi lah ya. ya, Sebentar lagi lah mungkin itu. di Universitas Sumatera Utara. Baik, berkenaan tentang bagaimana tentang potret disabilitas baik secara historis ataupun legalistik di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Labuan Batu, maka berkaitan sama demikian saya akan menguraikan terlebih dahulu secara legalistik yang tertuang dalam regulasi dan peraturan yang termuat di dalam hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia. Berkenaan tentang legalistik terhadap penyandang disabilitas di Indonesia, maka ada dua konsep secara regulasi. Terlebih dahulu nanti saya uraikan berkenaan tentang disabilitas yang ada di Indonesia. Pertama kita bicara tentang regulasi secara internasional. Kenapa kemudian Indonesia mengadopsi beberapa regulasi berkenaan tentang disabilitas yang ada di Indonesia? Yang pertama itu adalah turunannya ketika berkenaan tentang human rights, yaitu tentang hak asasi manusia. Maka itu sangat termaktub dalam Deklarasi Universal of Human Rights yang diterbitkan oleh PBB ketika itu. Deklarasi ini tahun 1948.
Deklarasi Universal of Human Rights ini ataupun Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, ataupun kalau kita menyebut tentang DUHAM, bahwa tahun 1948 Indonesia setelah merdeka 45, 3 tahun setelah itu diterbitkan DUHAM ini sebagai bahagian daripada untuk menjaga dan melindungi berkenaan tentang hak asasi manusia. Maka kemudian ketika lahirnya DUHAM ini, maka Indonesia meratifikasi DUHAM ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang tentang hak asasi manusia. Maka di dalam pasal 22 DUHAM 1948 itu menceritakan lebih tentang spesifik berkenaan tentang diskriminasi, namun tidak secara eksplisit menjelaskan tentang disabilitas. Dia hanya sifatnya masih universal. Bahwasanya diskriminasi itu sangat diharamkan terhadap human rights seseorang gitu. Undang-undang tadi. Iya, tentang DUHAM ini. Ini secara internasional. Iya. Maka kemudian ketika Indonesia meratifikasi, maka diberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Maka kemudian pada pasal 1 angka 3 tentang hak asasi manusia tadi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 menjelaskan bahwa secara konkret bahwa diskriminasi secara universal itu adalah merupakan pelanggaran HAM. Namun berkenaan sama demikian, maka tidak bertentangan secara, kalau bahasa ajas hukumnya, lex superior derogat lex inferior. Artinya undang-undang yang lebih tinggi tidak bertentangan dengan undang yang di bawahnya. Sebagaimana juga termaktub dalam pasal 27 Equality Before the Law, yang menjelaskan bahwa semua warga negara itu sama kedudukan depan hukum, yang kemudian dijelaskan kembali di pasal 28 itu huruf B, menjelaskan tentang bahwa diskriminasi juga tidak diperkenankan dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar kita secara konstitusional. Maka kalau dalam bahasa unwritten konstitusional, secara hukum tertulis yang tertuang dalam konstitusi Indonesia di pasal 28 huruf B itu, kemudian ada juga di huruf I berkenaan tentang diskriminasi secara universal, itu sangat memang betul-betul tidak diperkenankan, bahkan dihindari. Oleh karenanya, maka kemudian tentang terbitnya ini, maka secara human rights tentang hak asasi manusia ini sangat dilindungi, sangat dijunjung tinggi oleh regulasi dan peraturan, sebagaimana pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 menjelaskan apa sebenarnya itu HAM. Kenapa saya jelaskan HAM dulu? Karena berkenaan dengan disabilitas adalah bahagian daripada human rights, hak asasi manusia. Tunggu. Disabilitas merupakan bahagian daripada human rights, hak asasi manusia. Di samping juga yang lain seperti perempuan, anak. Nah, jadi dia hanya sebatas menjelaskan tentang universal. Nanti secara spesifik akan dijelaskan tentang di regulasi yang lain. Maka kemudian ketika pasal 1 angka 1 tadi menjelaskan tentang pengertian HAM, apa itu HAM sebenarnya? HAM adalah hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang wajib dilindungi baik oleh pemerintah, hukum, dan masyarakat. Artinya adalah manusia secara kodrati ciptaan Tuhan itu wajib dilindungi, siapapun manusianya, baik yang dia punya keterbelakangan fisik atau tidak, sepanjang memang human right haknya dilanggar, dia tetap dilindungi oleh negara. Bahkan hukum melindungi untuk itu. Maka cerminan dari inilah yang kemudian Indonesia ketika memberlakukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Asasi Manusia, bahkan menobatkan bahagian daripada tentang diskriminasi, maka cerminan diskriminasi inilah yang kemudian banyak kaum difabel ataupun disabilitas menjadi subordinasi. Tunggu dulu, saya pernah mendengar bahwa Undang-Undang 39 itu paksaan dari pihak luar, apa betul itu? Kalau dia berkenan tentang paksaan dari luar, itu hanya sebatas politik hukumnya aja. Artinya begini, saya melihat Indonesia itu secara internal itu tidak begitu peduli tentang hak asasi manusia. Tapi ketika peristiwa 99
dan peristiwa Timur ini kan banyak mati nih kan, banyak orang hilang, terluka, mati, dan ini ada tekanan internasional, ya, masukkan di dalam itu HAM, termasuklah disabilitas. Apa betul itu, Bang Jenal? Kalau itu berbicara tentang nanti berdirinya pengadilan HAM. Namun secara fokus ke disabilitas dulu ya. Iya, karena berkenan tentang negara demokrasi itu adalah satu nilai diantaranya menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Jika Indonesia dikatakan negara demokrasi, maka dia wajib untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Kalau dia tidak menjunjung tinggi, maka bukanlah negara demokrasi. Oleh karenanya, dengan adanya misalnya syarat terjadinya berdiri negara, adanya wilayah, adanya negara berdaulat, kemudian adanya masyarakatnya ataupun penduduknya. Artinya ini adalah tentang berbicara tentang negara yang berdaulat, berarti kan adanya pemerintahan. Ketika ada pemerintahan, berarti pemerintah wajib menjunjung tentang nilai-nilai hak asasi manusia jika pemerintah itu dikatakan pemerintahan ataupun negara yang demokrasi. Oke, tadi disebutkan Undang-Undang 39 tahun 99 ini sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya ini kira-kira ada menguntungkan nggak pihak kaum penyandang disabilitas? Ya jelas, pasti. Sangat pasti sekali ketika kaum disabilitas ataupun kawan-kawan disabilitas sangat diuntungkan untuk itu. Bahkan tentang cerminan ini kemudian di pasal 10439 tahun 99 ini cerminan bahagian daripada untuk dibentuknya pengadilan HAM. HAM untuk disabilitas khusus, bukan? Dia universal sebenarnya, universal. Iya. Namun dia dibatasi nanti dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM ini di pasal 7-nya bahwa di pasal 7-nya bahwa pengadilan HAM itu hanya berwenang untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Di sinilah nanti ada bentuk mekanisme pengadilan HAM yang membatasi untuk diadili pengadilan apa saja yang dapat diadili pengadilan HAM. Termasuk disabilitas ini bisa tidak dengan adanya undang-undang ini, maka kemudian hanya membatasi kepada pengadilan pelanggaran HAM berat saja. Oke. Dalam setiap undang-undang itu pasti ada turunannya. Iya. Turunan tentang khusus disabilitas ini ada nggak? Ada. Iya. Jadi nanti tentang berkenan sama disabilitas, maka kemudian secara regulasi internasional maka ada disebut dengan CRPD. Apa itu? CRPD adalah Convention on the Right. On the Right. Person with Disability. Artinya konvensi tentang hak penyandang disabilitas. Kemudian Indonesia meratifikasi konvensi ini dengan menerbitkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. Oke. Undang-Undang nomor 39 diratifikasi dari internasional itu Undang-Undang nomor 19 tahun 2011. Atas khusus konvensi tadi, khusus disabilitas. Nah, kemudian ketika itu Indonesia ketika meratifikasi maka harus wajib ada desakan. Desakan untuk menerbitkan suatu regulasi yang berkenaan tentang disabilitas. Maka Undang-Undang nomor 4 tahun 1997 itu hanya membentukkan adanya regulasi tentang penyandang disabilitas, namun bahasanya bukan disabilitas, Undang-Undang Penyandang Cacat. Itu dulu bahasanya. Iya. Namun ketika terjadi diskusi kursus di Jakarta ketika itu bersama Komnas HAM, kemudian NGO berkenan tentang disabilitas, kemudian ada juga dari kalangan-kalangan Kemenkumham ketika itu keterwakilan. Nah, kemudian keterwakilan daripada lembaga-lembaga NGO dari disabilitas, maka dianggaplah redaksi cacat ini masih menimbulkan bahasanya, bahasanya masih terlalu ada bahasa sedikit mengceriditkan, kemudian gitulah. Jadi mereka kami masih juga merasa terkesan tereliminasi gitu. Dengan bahasa itu tadi, maka kemudian disempurnakanlah. Oke, kita break dulu. Jadi Pak Jenal, tadi kan udah ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2011 ya. Ini saya mendengar katanya turunannya dalam bentuk PP sudah dibahas kan? Itu bagaimana menurut Pak Jenal itu? Iya.
Baik, saya akan jelaskan sebenarnya mengenai Undang-Undang Nomor 19 2011 itu adalah berkenaan tentang pemberlakuan konvensi CRPD. Artinya Indonesia ketika meratifikasi CRPD, Konvensi on the Rights Person with Disability, itu diratifikasi Indonesia, maka diterbitkanlah terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011, yaitu tentang hak-hak penyandang disabilitas. Berkenaan tentang hak disabilitas inilah cerminan dari CRPD tadi, maka kemudian Indonesia membuat satu regulasi pada tahun 1997, yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat. Bahasanya cacat ketika itu. Nah, setelah itu Indonesia menyempurnakan bahasa redaksional daripada cacat ini karena dianggap masih ada sifatnya subordinasi terhadap disabilitas, maka kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Dengan bahasa redaksional penyandang disabilitas ini, maka kemudian merasa orang yang penyandang disabilitas ini menganggap dirinya tidak terlalu masih ada bahasa pelecehan, kira-kira seperti itu. Maka setelah itu dibentuknya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ini, yang kemudian hingga kini peraturan pemerintah yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Rektor itu belum diterbitkan oleh pemerintah sampai sekarang. Bahkan amanah daripada undang-undang itu diberi waktu kepada pemerintah selama 2 tahun untuk menerbitkan PP setelah undang-undang itu disahkan. Ini 2016, ini udah tahun 2021, udah hampir 5 tahun. Padahal ketika undang-undang itu tahun 2016 pada masa rejimnya Pak Jokowi dibentuk, disahkan undang-undang itu. Tapi nggak, kini masih beliau menjabat hingga belum dikeluarkan. Gini, gitu. Menurut Pak Jenderal selaku pakar hukum, kira-kira apa keuntungan, perlindungan atau fasilitas yang didapat penyandang disabilitas ketika PP ini diterbitkan oleh pemerintah? Baik, berkenaan tentang keuntungan yang didapatkan bagi kaum disabilitas ataupun kawan-kawan disabilitas itu sangat banyak sekali. Karena secara sistem hukum ketatanegaraan, ketika undang-undang dibentuk antara check and balance ataupun disebut dengan bicameral system, dengan bentuk sistem yang dia tadi ini bahwasanya adanya, kalau kata teori Montesquieu kan tres politica, eksekutif, legislatif, yudikatif, yang menobatkan bahwa suatu undang-undang ketika dibentuk wajib ada juga persetujuan dari pemerintah. Ketika dibentuk disahkan 2016, maka kemudian secara hukum administrasi negara, pemerintah wajib mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksana daripada undang-undang tersebut. Nah, kalaupun andaikan pemerintah kini misalnya sudah menerbitkan PP tersebut, itu sangat diuntungkan penyandang disabilitas. Pertama, amanah daripada undang-undang itu bahwa sudah nampak jelas dia, kemudian penyandang disabilitas ketika korban akan mendapat satu supremasi hukum, yaitu mendapat satu ranah di mana ranah itu adalah menjadi kewenangan pengadilan negeri. Walaupun secara paradoks saya katakan adanya masih kesimpang siuran ketika kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Kenapa? Hak asasi manusia menobatkan satu regulasi nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, bahwa pengadilan HAM ini dia mengadili pelanggaran HAM. Cuman yang lucunya saya katakan, kenapa undang-undang di pasal 7 itu hanya membatasi kepada pelanggaran HAM berat. HAM berat. Iya, bukan kepada HAM yang lain. Meski secara nomenklatur tidak menjelaskan apa sebenarnya itu HAM ringan. Tapi kalau dengan secara nomenklatur tadi, dengan adanya redaksi bahasa berat, kalau saya berasumsi dengan penelitian yang pernah saya lakukan, berarti kan menuntut dengan adanya bahasa ringan. Misalnya ada laki-laki, ada perempuan, kan kira-kira seperti itu. Kemudian ada di belakang, ada di depan, artinya sepasang yang kemudian
sangat disinkronkan antara dua bahasa, ada depan, ada belakang, ada kiri, ada kanan, kira seperti itu. Ketika ada bahasa berat berarti ada yang ringan. Karena menobatkan kepada yang berat tadi, yang dua pelanggaran itu disebut dengan genocide sama crime against humanity. Crime against humanity dibahasakan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan adanya bahasa berat ini berarti menuntut dengan adanya bahasa ringan. Karena diskriminasi ini dikatakan pelanggaran HAM, meskipun hanya dalam undang-undang itu dikatakan sebagai universal, tapi kalau saya mengasumsikan itu sebagai kategori ringan. Karena ada bahasa berat tadi, menuntut dengan adanya secara nomenklatur yaitu bahasa ringan. Nah, cuman disinilah yang menjadi kendala saat ini pemerintah hanya dengan undang-undang tadi menobatkan kepada pelanggaran HAM berat. Jadi kemanakah yang ringan ini mau dibawa? Ini kan jadi dilema jadinya. Maka kemudian kalau nanti kita merujuk di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, ada juga itu nanti di pasal 63 kalau saya tidak salah, bahwasanya terhadap pelanggaran ras dan etnis akan diadili di pengadilan negeri setempat. Nah, kemudian memang di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pada pasal 112, 113, 114 sampai 115 memang menobatkan terhadap pelanggaran terhadap penyandang disabilitas menjadi kewenangan pengadilan negeri. Seharusnya kan kita hapus dulu, kita revisi dulu 39-nya. Jangan katakan secara normatif dalam Undang-Undang 39 ini pelanggaran diskriminasi ini juga kategori HAM. Meskinya dia dikesampingkan, jangan dimasukkan kalau kita katakan pelanggaran HAM secara utuh dalam undang-undang ini, maka kemudian nanti jadi kewenangan pengadilan HAM jadinya. Padahal dia menjadi kewenangan pengadilan negeri. Ini yang menjadi salah satu bentuk saya katakan tadi paradoks yang perlu dikaji ulang oleh pemerintah untuk itu. Setidaknya kalau memang mau diarahkan ke pengadilan HAM, revisi juga Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, bahwa pengadilan ini tidak hanya berwenang kepada HAM berat tapi HAM ringan juga. Kira-kira seperti itu. Dimasukkan satu pasal atau satu sub pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Itu salah satu keuntungan tadi ada PP tadi ya. Kemudian yang kedua adalah dibentuknya satu yang disebut dengan KND, Komisi Nasional Disabilitas. Ini adalah amanah daripada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwasanya pemerintah baik pusat ataupun daerah wajib hukumnya membentuk satu komisi disebut dengan KND. Wajib hukumnya. Jangankan hanya membentuk komisi sifatnya. Affirmative action maksudnya adalah fasilitas yang dilakukan pemerintah kepada penyandang disabilitas secara tindakan wajib hukumnya. Misalnya seperti macam bikin jembatan, kan ada kalau di Jakarta, kalau kita main-main ke Jakarta itu ada jembatan layang itu tapi sifatnya nggak pakai tangga lagi. Dia langsung landai, jadi orang yang berkursi roda ya udah bisa naik ke atas nyebrang gitu. Saya melihat di kota besar ada tren, dan saya ini melihatnya mungkin secara hipotesis ya, ini etika. Di kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya itu disabilitas itu diutamakan, seperti di BUS itu ada kursi khusus disabilitas, di lift, di toilet, ya kan? Nah, itu ini yang akan kita capai, tapi di beberapa daerah, termasuk di daerah Sumatera Utara ini dan di kabupaten-kabupatennya itu masih belum ada ya. Inilah sebenarnya yang kita sayangkan ketika kemajemukan yang ada di tempat kita, misalnya di Sumatera Utara, kemajemukan dalam konteksnya baik dari latar belakang fisik apapun, ketika mereka sama-sama secara sosial bersamaan, miskinnya mereka kan penyandang disabilitas diberlakukan secara khusus. Dia diberlakukan secara khusus dengan kekhususan tadilah agar apa yang menjadi hak mereka itu dapat terpenuhi oleh pemerintah. Misalnya tadi, misalnya macam fasilitas-fasilitas pendukung terhadap disabilitas, macam tadi yang katakan Bang Rektor, misalnya macam kamar mandi, kemudian tempat penyeberangan, jalan, fasilitas umum sifatnya yang bisa diakses. Pokoknya oleh fasilitas publik itu wajib memperkirakan ataupun memperhitungkan orang disabilitas, ya kan? Maka saya katakan nanti saya berasumsi bahwa
kenapa saat ini pemerintah tidak secara serta-merta serius untuk menerbitkan PP, diakibatkan ini menjadi PR besar, bahkan menghabiskan dana anggaran yang sangat fantastis ketika itu terjadi, karena hukumnya ketika nanti PP itu diterbitkan, pemerintah daerah wajib membentuk itu, membuat fasilitas itu. Ini menyangkut masalah anggaran mungkin ya. Apalagi kalau kita di Labuan Batu ya, belum nampak potret terhadap fasilitas itu. Anggaran itu mungkin untuk fasilitas-fasilitas ya kan, kita tidak, kabupaten kita belum ramah disabilitas. Betul, saya katakan ya. Baik itu fasilitas, baik itu lapangan pekerjaan, paling hak politik saja yang sudah nih ya. Bang Jenderal, mungkin bisa diceritakan beberapa kasus-kasus yang dialami oleh kawan-kawan kita penyandang disabilitas, mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman pendengar. Mungkin ada pengalaman-pengalaman. Baik, kalau berkenaan tentang case, yang berkenaan tentang case disabilitas ataupun kasusnya, kita sebelum berbicara tentang secara nasional, di daerah juga pernah itu terjadi. Saya tidak mengatakan di instansi mana, tapi di Labuan Batu pernah terjadi, ada satu perusahaan yang kemudian melakukan satu diskriminasi terhadap disabilitas dalam dunia kerja, yang mana ketika itu dia awalnya sempurna. Ketika kecelakaan kerja, kemudian dia korban dalam dunia kerja itu, sehingga beberapa organ tubuhnya ada yang hilang, termasuk kedua tangannya dan kakinya. Sehingga ketika itu dia memang masalah perobatan, semua fasilitas ditanggung oleh perusahaan, namun ketika dia sembuh, ini jadi dilema. Beberapa perusahaan masih melihat sebelah mata terhadap yang demikian, padahal seyogianya di pasal 53 itu dijelaskan bahwa perusahaan, pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas, pemerintah wajib hukumnya mempekerjakan ASN berarti mempekerjakan 1% dari jumlah yang pegawainya. Artinya kalau misalnya pegawainya itu 100 tadi untuk perusahaan swasta. Iya. Untuk perusahaan swasta 1%, kalau untuk perusahaan yang sifatnya pemerintah, baik BUMN, BUMD, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah atau kota, artinya wajib hukumnya 2%. Mereka tidak termasuk TNI Polri. Kalau untuk TNI Polri tidak, tapi untuk pegawainya ya. Oh, pegawainya ya. Karena di dalam instansi Polri ini ada sipilnya. Kira seperti itu. Terus kasus-kasus lain yang kawan-kawan penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi, mungkin ada yang banyak. Nah, coba mungkin itu bisa banyak. Sukses, ya, kan? Yang banyak. Ya. Mengenai case yang terjadi terhadap penyandang disabilitas banyak terjadi. Ketika tahun 2005 kita bicara tentang perekrutan CPNS yang dilakukan oleh pemerintah wali kota Surabaya ketika itu bersama rekan kita juga ketika itu, yaitu Mbak Wuri Handayani namanya. Ketika Mbak Yuri mendaftar CPNS di Surabaya tahun 2004, ketika itu pemerintah wali kota Surabaya mengatakan ada satu bentuk pengumuman mengatakan bahwa pengumuman itu tidak menerima penyandang cacat. Mbak Yuri ini apa, cacat apa? Dia berkursi roda. Berkursi roda dengan tidak berfungsi kedua kakinya, dia menggunakan kursi roda, tapi dia menganggap hak dia dilanggar sebagai human right tadi. Dia belum sempat ikut tes atau langsung administrasi udah kalah gitu? Belum, dia belum sempat tes. Ketika dia berjalan ke tempat pengumuman, dia langsung baca di pengumuman itu bahwasanya perekrutan CPNS di Pemkot Surabaya tidak menerima penyandang cacat. Dengan ada redaksi inilah kemudian dia beranggapan hak dia dikangkangin oleh pemerintah. Maka kemudian dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terhadap kebijakan tadi yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Surabaya. Maka dia gugat, kemudian gugatan diterima. Diterima agar Wuri Handayani dapat diterima sebagai CPNS. Dia belum tes lagi. Dia sudah sempat daftar sebenarnya, dia sempat daftar. Nah, kemudian setelah itu pemerintah kota Surabaya merasa keberatan, dia banding, akhirnya bandingnya ditolak. Setelah itu dia tidak terima, dia kasasi ke Mahkamah Agung, kasasi ditolak, sehingga itu ingkrah. Yang kalau kita lihat prosesnya, artinya
kalau kita lihat keadaan Mbak Yuri tadi, sembari dia menang terhadap kasusnya, sekaligus dia kalah. Kalahnya di mana? Ketika kasusnya sudah ingkrah, umurnya sudah lewat 35 tahun. Padahal maksimal umur itu adalah persyaratan tadi. Sehingga sekaligus dia menang, sekaligus dia kalah. Meskipun demikian tidak mematahkan semangat beliau untuk tetap berkiprah untuk mengangkat hak penyandang disabilitas. Maka beliau membuka satu organisasi tentang penyandang disabilitas, NGO di Kota Surabaya ketika itu. Sampai sekarang alhamdulillah kalau saya tidak salah itu sudah berkembang. Yang lain daerah Sumatera? Yang kemudian kalau di Sumatera itu terjadi dengan rekan kita yang bernama Orben Sianifar. Orben Sianifar ini adalah orang Siantar, orang Simalungun, mendaftar di perusahaan BUMN. Itu terjadi peristiwanya tahun 2019. Ketika dia mendaftar, dia udah sempat lulus ini di tahap pertama. Namun dalam hal ini dia kemudian di tes selanjutnya dia namanya timbul, tapi beberapa jam setelah itu dihilangkan. Namun karena keberatan beliau mengadu di satu lembaga bantuan hukum dan didampingi oleh LBH tersebut untuk mengadu ke Komnas HAM. Ini Komnas HAM. Iya, langsung dia Komnas HAM terhadap hak yang dilanggar. Ketika beliau mengadu, diterima oleh laporannya bersama bukti-bukti dia lampirkan. Maka saya dengar ketika wawancara waktu di Komnas HAM tahun 2019 bahwa kasus beliau kemudian direspon oleh BUMN dan akhirnya alhamdulillah beliau diterima. Diterima. Iya. Tapi ada proses Komnas HAM. Iya, dia sempat melapor. Kalau nanti bisa dibuka di channel YouTube itu pandangan Ibu Moniraga. Artinya salah satu komisioner daripada Komnas HAM ketika wawancara eksklusif. Tahun berapa itu? Tahun 2019. Berarti masih Bang Taufan Damanik ya? Iya, sampai sekarang masih beliau sebagai ketuanya. Nah, kemudian setelah itu di 2018 juga terjadi ketika itu di Solok Selatan juga. Solok, Sumatera Barat. Iya, Sumatera Barat. Itu namanya Mbak Romi Ismail sebagai korban penyandang disabilitas ketika pemerintah diskriminasi ketika pemerintah Solok Selatan menobatkan dirinya sebagai penyandang disabilitas tidak memiliki tidak memiliki tempat untuk sebagai pegawai CPNS di Solok Selatan. Dia daftar CPNS. Padahal dia udah ikut, bahkan diseleksi. Masa itu saya katakan seleksinya sudah masuk kategori CAT lah ya, Computer Achievement Test. Iya. Di awal bahkan nilai beliau lebih tinggi dibandingkan yang lain. Namun ketika tahap selanjutnya, dia apa profesinya? Dokter gigi. Dokter gigi dia. Namun akhirnya pemerintah Solok Selatan mentafsirkan jasmani rohani ini termasuk bagi orang penyandang disabilitas. Dia disabilitasnya apa? Kaki juga. Kaki. Iya, beliau dulunya normal. Cuman ketika mau melahirkan anak pertama itu mungkin ada beberapa hal yang menganggap entah sempat terjatuh dan sebagainya sehingga berdampak kepada kaki beliau. Sehingga beliau kakinya tidak sempurna kembali sehingga melaksanakan aktivitas dengan menggunakan kursi roda. Terus tadi kisahnya tadi gimana jadinya endingnya? Akhirnya beliau minta bantuan kepada LBH Padang. LBH juga. LBH juga sebagai lembaga bantuan hukum dijembatani, kemudian dia masuk surat ke Komnas HAM, masukkan surat ke Kemendagri, kemudian memasukkan surat juga ke staf kepresidenan, kemudian sampai dia juga suratnya ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ya, perempuan dan Kementerian Sosial. Sehingga akhirnya di 2000 itu peristiwa kejadiannya di 2018 2019 dijembatani oleh KSP ketika itu Kepala Staf Kepresidenan, kantor staf kepresidenan. Maka kemudian dipanggil beberapa instansi terkait termasuk juga beliau sehingga diputuskan bahwasanya pemerintah Solok Selatan salah menafsirkan terhadap maksud inti daripada itu tadi. Jadi redaksi itu yang harus disempurnakan oleh pemerintah Solok Selatan ke depannya sehingga ditekankan kepada pemerintah tetap wajib menerima Mbak Romi Ismail dan saat ini beliau diterima sebagai
CPNS, kalau PNS. sekarang udah PNS lah, udah Iya, prajabatan iya. mungkin ya. Jadi beliau ditempatkan di Rumah Sakit Umum Solo. Solo Selatan. Jadi inilah memang beberapa tuntutan dari penyandang disabilitas, rata-rata hampir ketika melakukan upaya-upaya hampir semua terakomodir. Namun itu yang nampak, yang tak nampak masih Itu banyak mungkin lagi. lebih banyak. Iya. Bang Jenal, tadi kita sudah bicara masalah regulasi, kita sudah runut ya dari internasional, kemudian nasional, dan terakhir tadi 2016 terakhir Iya. kan undang-undangnya, dan kita masih menunggu turunannya berupa PP yang saat ini sudah digodok tapi belum dikeluarkan. Kemudian tadi Bang Jenal juga sudah menceritakan kepada kita kasus-kasus ya, case itu diskriminasi yang dialami oleh teman-teman di seluruh Indonesia. Artinya memang ini ada ya, diskriminasi ini ada di tengah-tengah masyarakat, dan tanpa kita sadari memang kita secara alami berbaur ya, di antara orang normal ini berbaur dengan orang yang disabilitas. Mungkin saya ingin lebih spesifik lagi, lebih mikro lagi. Kalau di Labuan Batu, kabupaten kita ini bagaimana Pak Jenderal tentang potret dari disabilitas ini? Contohnya mungkin dari segi kuantitas jumlahnya, kemudian dari jenis-jenisnya, dan kira-kira posisi mereka di Labuan Batu ini apakah memang diskriminasi baik itu oleh negara maupun oleh masyarakat? Ini tentu kita ingin tahu Bang Jenderal. Kita mulai dari tentang Labuan Batu lah ya. Iya. Baik, berkenan tentang potret disabilitas yang ada di Kabupaten Labuan Batu. Kalau kemarin saya sempat melakukan penelitian di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara, saya menanyakan secara konkret terhadap data terkini penyandang disabilitas itu jumlahnya berapa. Namun mereka tidak menunjukkan data yang konkret, Valid ya. yang valid, sehingga mereka hanya menunjukkan itu hanya ada 4 orang Di Labuan Batu? di Sumatera Utara. Padahal ramai gitu, cuman inilah yang ada gitu datanya. Yang 4 ini pun rata-rata dalam keadaan orang dalam gangguan jiwa, ODGJ namanya. Yang 4 ini yang kemudian. Tunggu Bang Jenderal, saya ingin tahu definisi disabilitas ini. Tadi ada gangguan jiwa, ada kekurangan anggota tubuh. Itu definisi apa sih disabilitas ini? Nah, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang penyandang disabilitas, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbelakangan, yaitu fisik, kemudian mental, kemudian jiwa, kemudian sensorik dalam dalam jangka waktu yang cukup lama, yang sulit untuk disembuhkan kembali. Jadi orang yang memiliki keterbelakangan tadi inilah yang kemudian mereka dikategorikan sebagai penyandang disabilitas. Namun nanti ada juga dikategorikan penyandang disabilitas yang mana-mana aja gitu. Ada dia penyandang disabilitas yang berbentuk fisik, ada jiwa, dan lain sebagainya. Misalnya fisik melalui daripada organ tubuhnya, ada juga misalnya tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan lain sebagainya. Dan ini adalah merupakan bagian daripada orang yang penyandang disabilitas. Berkenaan tadi yang di Sumatera Utara tadi dinas sosial, yaitu orang dalam keadaan gangguan jiwa, ODGJ, mereka ini juga adalah bagian daripada penyandang disabilitas. Secara jiwanya memang terganggu. Tunggu, kalau misalnya orang dengan gangguan jiwa, apakah dari lahir atau memang dikategorikan yang dari lahir atau memang terjadi ketika sudah dewasa gitu? Tidak, sebenarnya tidak hanya yang dari lahir. Ketika dia dewasa kemudian terganggu hal yang demikian juga kategori disabilitas, sama dengan orang yang normal, misalnya yang kira-kira fisiknya tampak dia lengkap, saya katakan, cuman beberapa fase kehidupan dia sehingga dia terjadi kecelakaan kerja, misalnya naik kereta tabrakan, kemudian akhirnya tangannya amputasi karena penyakitnya diamputasi, kemudian kaki ini juga dikategorikan penyandang disabilitas. Meskipun bukan bawaan lahir. Ada juga yang bawaan lahir seperti macam saya nih, saya kan bawaan lahir. Ada kawan-kawan yang lain bukan dari bawaan lahir, ketika dulunya normal sempurna fisik mereka dalam artian lengkap. Namun seiring berjalannya waktu ada beberapa insiden yang dialami sendiri sehingga dia
masuk kategori sebagai di penyandang disabilitas. Jadi bisa fisik, bisa jiwa Iya, disabilitas ini. iya. Nah, itulah yang dimaksudkan daripada kategori sebagai penyandang disabilitas. Kita kembali kepada potret yang ada di Labuan Batu. Iya. Nah, Labuan Batu memang saat ini saya belum pernah berkunjung di dinas sosial, termasuk juga di dinas ketenagakerjaan. Ada berapa banyak kawan-kawan disabilitas yang terdata lebih spesifik di dinas sosial, dan terhadap di dinas ketenagakerjaan juga ada berapa banyak kaum disabilitas ataupun kawan-kawan disabilitas ini yang hak-haknya juga di cover oleh pemerintah terhadap dalam dunia kerja. Nah, kalau kita merujuk kepada beberapa daerah seperti macam Jakarta, Surabaya, Bali, mereka mengeluarkan perda tentang disabilitas. Ada perdanya. Bahkan kalau saya tidak salah di Kota Padang itu juga udah mulai mereka mengeluarkan perda. Hasil saya lakukan riset terhadap perda-perda yang dilakukan di Indonesia, kalau saya tidak salah saya kumpulkan itu ada lebih kurang 23 perda. Kabupaten Iya, yang sudah mengeluarkan perda itu tentang penyandang disabilitas. Labuan Batu belum ada. Belum ada. Ini kita sayangkan, ke depan kita harapkan bagi pemerintah daerah Labuan Batu, meskipun ini masih posisi dalam kondisi perang dingin lah saya katakan. Kenapa perang dingin? Karena kan kasusnya belum jelas, tanda kutip belum jelas, karena masih kewenangan MK untuk itu mengadili berkenaan tentang sengketa pemilu. Kita harapkan ke depan siapapun bupati yang terpilih ataupun definitif nantinya bisa mengangkat human right terhadap disabilitas ini agar mereka juga dapat terpenuhinya hak-hak mereka, hak hidup mereka, karena mereka juga butuh makan, butuh pekerjaan, butuh melangsungkan hidup dan kehidupannya. Oleh karenanya semua lini mereka sebenarnya adalah bahagian orang yang seharusnya memiliki untuk itu, dalam hal artinya untuk memenuhi kebutuhan tadi, bukan hanya dalam konteks politik, tapi dalam hidup dan kehidupan dalam bersosial, mereka juga harus bisa disamakan dengan yang lain. Meskipun mereka harus diperlakukan khusus sebenarnya. Karena disabilitas ini kalau nanti disamakan dengan yang lain dalam konteks misalnya affirmative action tadi terhadap fasilitas tindakan yang dilakukan ini, maka kemudian nanti kalau sama fasilitas kekhususan mereka di mana, kan tidak ada. Maka mereka seharusnya semestinya diberlakukan khusus. Oleh karenanya ke depan kita harapkan pemerintah Kabupaten Labuan Batu bisa lebih antusias dan responsif terhadap perkembangan yang berkenaan tentang disabilitas. Kalau bisa saya harapkan ke depan siapapun nanti pemerintah yang akan menduduki tampuk kepemimpinan di Kabupaten Labuan Batu bisa menerbitkan satu perda berkenaan tentang disabilitas, agar kaum disabilitas bisa haknya terangkat. Macam ini kemarin kita sayangkan juga ketika pilkada. Padahal di situ dahulu pemilu 2019 yang lalu itu ada misalnya bagi tunanetra, ada bril dia. Oh, bril. Bril itu kan misalnya dia tahu mana yang mau dipilihnya. Sampai saat ini penyelenggara belum serius untuk membuat satu bril terhadap tunanetra. Kita lihat waktu di TPS ada nggak bril disediakan? Penyelenggara mana maksudnya? KPU misalnya saya katakan. Pusat atau daerah? Mulai dari pusat sampai daerah. Ada nggak mulai dari pemilu yang lalu sudah dicanangkan sampai pilkada di sini juga saat ini terakhir? Ada nggak bril disediakan oleh penyelenggara? Artinya Bawaslu juga kemana untuk bisa mengawasi terhadap regulasi itu, padahal regulasi itu sudah menekankan bril itu harus dibuat bagi tunanetra gitu. Memenuhi hak orang kita tadi ya. Ini jadi bagaimana ke depan disabilitas ini bisa lebih memiliki fasilitas yang mereka harapkan, karena mau tidak mau mereka juga punya hak untuk dipilih dan memilih, kan kira-kira seperti itu. Oke. Kembali ke data tadi, potret. Memang tadi kan dibilang Bang Jenal bahwa Bang Jenal tidak punya data valid dari instansi negara, dalam hal ini negara ya, dalam hal ini daerah, dinas sosial. Tentu oke lah kita percaya itu, karena tak peduli saja enggak, apalagi peduli dengan data gitu kan. Tapi kan Bang Jenal kan sebagai praktisi hukum dan juga sekaligus penyandang disabilitas, dan saya juga mendengar bahwa
disertasi Bang Jenal juga tentang disabilitas. Iya, betul. Tentu Bang Jenal berhubungan langsung dengan masyarakat di Labuan Batu. Sepengetahuan Bang Jenal kira-kira walaupun mungkin nggak eksak ya, nggak mendekati, itu potretnya itu macam mana? Apakah disabilitas itu apa saja yang ada di Labuan Batu? Apakah tunanetra, tunarungu? Apakah orang ada dalam kategori orang dalam gangguan jiwa? Mungkin bisa diterangkan ya. Mungkin secara datanya ya tentu versi Pak Jenal ya kan. Baik, kalau untuk berkenan sama demikian, saya katakan secara nasional memang itu terdata, meskipun itu tetap terus berkembang datanya. Kalau kemarin saya tidak salah dan itu tertuang dalam disertasi saya, untuk secara nasional data penyandang disabilitas itu lebih kurang sampai 1.340 jiwa. 1.000? Iya, sampai juga. Nggak sampai 1% dari jumlah penduduk? Iya, yang ada di Indonesia itu dari laki-laki dan perempuan. Maka kemudian kalau untuk di Labuan Batu kini saya tidak dapat data valid terhadap disabilitas, bahkan saya juga nggak terdata sebenarnya. Kategori disabilitas di Labuan Batu bisa dicari lah, saya jamin itu bahwasanya tidak ada nama Jenal Abidin Pakpahan di Dinas Sosial atau di Dinas Ketenagakerjaan bagian daripada kaum disabilitas. Saya pastikan tidak ada. Karena sampai kini saya lahir di Sigambal, juga Labuan Batu, sampai saat ini belum pernah orang Dinas Sosial datang ke rumah. Kalau misalnya mereka datang pasti terdata. Sampai saya tidak, misalnya ngisi form dan lain sebagainya. Jadi saya lihat miris sebenarnya pemerintah terhadap memandang kaum-kaum disabilitas. Oleh karenanya berkenan tentang di Labuan Batu, apa-apa saja disabilitas yang ada gitu. Kalau tunanetra pasti itu sudah. Kalau diantara disabilitas, tapi jumlahnya kita nggak tahu ya persis ya. Ada nanti dia satu di sini, ada juga dulu namanya Persatuan Tunanetra yang ada di Labuan Batu. Tapi saya tidak pernah sempat berkomunikasi sama ketuanya. Tapi ketika itu saya lihat banyak juga anggotanya yang ada yang tidak aktif dan lain sebagainya. Dan kemudian kurang terakomodir lah saya katakan. Nah kemudian terhadap dari jumlah kalau saya lihat lebih banyak memang tunanetra. Ya. Kemudian setelah itu terhadap fisik juga banyak, meski memang bukan daripada OJK dia ODGJ. Nah kemudian yang lainnya macam tunawicaksara, itu memang kalau dimasuk dalam keanggotaan kita, kebetulan 2015 itu kemarin saya sempat merintis satu lembaga namanya LP2 Dipham, Lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas dan Hak Asasi Manusia Kabupaten Labuan Batu. Cuman ketika itu saya lihat ketika masukan dari berbagai macam staf dosen ketika saya di USU, itu banyak masukan kemudian dari Bapak Profesor Dr. Jenul Daulae, termasuk dosen dari UNAN juga memberikan masukan, jangan memberikan satu singkatan nama itu yang sulit orang mengingatnya. Carilah kira-kira namanya tapi yang sering orang sebut tapi singkatannya itu. Contoh misalnya macam bahasa ABRI, bahasa misalnya TNI, atau bahasa-bahasa yang sifatnya misalnya tani, atau yang sering diucapkan di kalangan masyarakat umum lah. Jadi apa sekarang? Nah sekarang karena saya lihat kemudian merujuk kepada hal-hal sebagai filosofinya, maka saya beri nama ketika itu namanya PADI. Nah PADI ini kan semakin beri semakin menunduk, kira-kira seperti itu. Persatuan Aliansi Disabilitas Indonesia Kabupaten Batu. Sumatera Utara kan singkatan. Jadi singkatannya PADI gitu. Bukan Pangonel dan Andi kan. Jadi tunanetra ada, tunarungu ada, tunawicara ada. Kekurangan anggota tubuh ada, artinya ada semua di Labuan Batu ya. Ada, kalau saya kan ada. Kalau orang dalam gangguan jiwa tadi, kalau kita nongkrong di warkop itu banyak balewatannya kan. Mungkin yang pertanyaannya, apakah pemerintah mendata itu juga? Ya jadi ya menarik juga, dan tadi disebutkan bahwa Labuan Batu termasuk salah satu daerah yang tidak ada perdanya. Ya pasti. Dan kita tahu secara
nasional, internasional dan nasional, sekarang itu kepedulian tentang hak asasi manusia dan disabilitas ini sekarang semakin meningkat ya. Apalagi Betul. Indonesia sebenarnya sudah ya. Apalagi di negara-negara, gak usah jauh-jauh lah macam India. India itu sudah mempekerjakan orang disabilitas. Orang buta bisa menjadi Iya. apa namanya operator telepon. Telepon. Kalau ini gak punya kaki dia bisa main tangan. Iya, betul. Iya kan? Saya yakin di balik kekurangan-kekurangan fisik itu ada kelebihan. Betul. Ya kan? Di Indonesia pun sebenarnya mulai. Tadi saya mendengar ASN, jatah ASN 2%, Iya. jatah perusahaan swasta itu 1%. 1% wajib untuk Mempekerjakan orang dari jumlah, disabilitas iya. tadi. Iya kan? dari jumlah ke tenaga kerja, dari jumlah pegawainya. Iya. Kita banyak baca di media sekarang itu sebenarnya tidak. Kalau bahasa saya sih mungkin agak radikal ya. Saya tidak mau memperlakukan khusus gitu loh bahasa saya, karena kalau khusus ini khusus ini kan nanti ada pandangan kasihan gitu loh. Jadi kalau orang negara-negara Eropa itu tidak mau diperhatikan khusus, dipersamakan haknya, cuman diberi job-job dengan porsi masing-masing ya kan. Misalnya orang buta atau tuna netra ya bisa ngangkat telepon, kupingnya lebih berfungsi ya kan. Nah, jadi memang itulah negara kita, negara yang menurut orang sedang berkembang. Apalagi tadi disebutkan oleh Bang Jenal, kalau PP ini diturunkan atau diterbitkan maka akan konsekuensinya adalah alokasi pembiayaan. Bagaimana Ratu Prabot ini tiba-tiba harus menyediakan fasilitas bagi orang disabilitas, sementara jalannya pun tidak ada, fasilitas publik juga tidak ada, dan ini juga berat ya. Artinya ini memang butuh suatu pola pikir yang mindsetnya yang memang terbuka, modern, dan memandang manusia itu sama semua. Dan itulah harapan kami kepada masyarakat, bahwa pahamilah bahwa kita ini sekarang hidup bersama dengan kawan kita, saudara kita yang disabilitas. Hormati mereka ya. Betul. Jangan sampai ini kita takutkan kadang-kadang negara ini yang justru memperlakukan kawan-kawan disabilitas ini secara mengerikan ya kan. Karena kadang-kadang negara ini juga pembunuh juga dengan kebijakannya, ditambah lagi dengan masyarakatnya. Ya kita berharaplah ya ada kesadaran bahwa kita hidup itu bukan untuk orang normal, tapi ada orang yang ternyata mempunyai kekurangan. Sebelum kita tutup acara ini Bang Jenal, saya ingin mendengar harapan-harapan Bang Jenal, tentunya dari level tertentu ya, untuk nasional, untuk pemerintahan Pak Jokowi, apa yang diharapkan Bang Jenal. Kemudian untuk kampung kita ini, pemerintah Kabupaten Labuan Batu, apa kira-kira yang harus dilakukan? Silakan Bang Jenal. Baik, terima kasih. Pertama saya katakan saya sebenarnya lebih mengapresiasi kampus Universitas Labuan Batu. Kenapa? Alhamdulillah meski saat ini ULB itu kan juga mempekerjakan, termasuk saya sendirilah mempekerjakan disabilitas, bahkan mahasiswanya pun kemarin ada juga disabilitas yang diberikan bantuan dana pendidikan oleh kampus ULB. Alhamdulillah ini yang kemudian menjadi cerminan sebenarnya potret untuk pemerintah Kabupaten Labuan Batu. Artinya adalah pihak swasta aja mampu untuk itu, kenapa kita sebagai pemerintah tidak mampu untuk menciptakan satu lapangan pekerjaan untuk mereka. Meskipun tidak sebatas hanya ASN, tapi tenaga honorer perlu juga yang disamakan dengan pegawai-pegawai lainnya. Kemudian harapan kita untuk ke depan secara nasional, pertama saya harapkan kepada Bapak Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, untuk kiranya secepat mungkin menerbitkan satu peraturan pemerintah berkenaan secara global ya, secara universal terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harapkan supremasi hukum terhadap disabilitas lebih diberikan satu nilai keadilan kepada mereka, agar ketika mereka mencari keadilan, pemerintah tetap mengakomodir hak mereka. Kemudian yang ketiga, untuk skala nasional, setidak-tidaknya pemerintah saya harapkan wajib untuk merevisi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Artinya ada satu kejelasan kepastian hukum, sebagaimana daripada tujuan hukum itu kan ada 3,
keadilan, kepastian kemanfaatan. Artinya kalau ada kepastian di mana sebenarnya ketika korban disabilitas ini sebagai pelanggar hak asasi manusia untuk diadili. Kalaupun misalnya di pengadilan negeri katakan dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 bahwasanya terhadap pelanggaran diskriminasi adalah kewenangan pengadilan negeri. Tapi dalam bahasa redaksional dalam undang-undang tidak menobatkan satu bahasa mengatakan itu ke pengadilan negeri. Oh iya, saya mau tanya pelecehan. Nah ya, kemudian pelecehan ya. Terhadap pelecehan seksual yang dialami oleh korban disabilitas itu terjadi, saya lakukan research, itu terjadi pertama di Kabupaten Sukoharjo sama wali kota di Sukoharjo, masuk Solet ya. Iya, Solo, iya. Kemudian satu lagi itu terjadi di Binjai, Sumatera Utara. Apa kita bayangkan itu sebenarnya. Bahkan kalau kita sinkronisasikan terhadap data tadi yang ada di Dinas Sosial Sumatera Utara, kenapa nggak terdata ini kan? Nah itu salah satu. Di Binjai itu apa kasusnya? Itu kasusnya orang tuna wicaksana yang ketika itu dia diajak teman-temannya untuk bakar jagung di suatu tempat. Kemudian setelah itu dia dikerjain sama sahabatnya sendiri. Secara seksual ya? Iya, sehingga maaf cakapnya dia diperkosa. Setelah dia diperkosa, akhirnya kemudian secara jati dirinya sebagai manusia human right tadi termasuk dikangkangi, bahkan diambil oleh orang yang tak bertanggung jawab dalam kawan-kawannya, maka kemudian dia dianggap dirugikan. Ketika itu dia ditangani perkaranya, kemudian perkaranya naik sehingga pelaku ditangkap dan kemudian diadili di pengadilan negeri terhadap pelaku. Tapi ini kan masuk kepada kategori bukan sebagai bentuk isu pelanggaran HAM jadinya, tapi masuk kategori pelanggaran pidana. Dia masuk ke pidananya. Nah, yang anehnya kepidananya itu yang ditarik karena yang dianggap dia bentuk melanggar KUHP jadinya. Cuman memang korbannya disabilitas. Sehingga pengadilan negeri Binjai memutus 10 tahun penjara dan mengganti kerugian kalau saya kemarin nggak salah itu 100 juta ganti hukuman 3 bulan penjara, kemudian ditekankan untuk memberikan restitusi yaitu sebesar 7.500.000 wajib diberikan kepada korban. Nah, inilah yang menjadi bentuk putusan oleh Pengadilan Negeri Binjai ketika itu. Oh, diputusnya? Iya, diputus. Kalau saya tidak salah nomor perkaranya 673 terhadap Pengadilan Negeri Binjai yang telah memutus perkara tadi. Tapi tetap kita katakan bukan dikategorikan masuk ke ranah HAM-nya, tapi tetap kepada pidananya. Kemudian kalau yang kita bandingkan sebagai comparative law dalam sistem hukum yang ada di Sukoharjo itu lebih miris lagi. Itu gimana? Pelakunya gurunya pula. Perempuan? Iya, perempuan. Dia sekolah di SMA. Disabilitasnya apa? Disabilitas sama juga, Nawicaksara. Kemudian dia dikerja sama gurunya sendiri. Ketika itu kasusnya juga ditangani pihak polisi, juga masuk kepada tindak pidana. Kemudian diputus perkaranya itu 8 tahun penjara. Kemudian dia tidak terima, dia banding guru tadi, sehingga malah diputus 10 tahun. Karena dari pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Semarang bahwasanya dianggaplah guru ini tidak mencerminkan nilai-nilai pendidik, padahal dia seorang guru. Seharusnya siogianya itu yang perlu ditunjukkannya. Ini malah dia pula sebagai pelakunya. Itulah dia kalau bentuk kasus yang secara asusila yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban disabilitas. Oke, harapannya untuk Pemkab Labuan Batu. Nah, kalau untuk berkenan di Labuan Batu saya harapkan pertama yaitu ke depan pemerintah Kabupaten Labuan Batu untuk bisa merealisasikan fasilitas ataupun disebut dengan affirmative action terhadap penyandang disabilitas di tempat-tempat umum seperti macam di mall, tempat di perguruan tinggi, macam depan kita ini ya kan, di kampus kita seharusnya kan ada penyeberangan juga. Artinya ketika ada mahasiswa disabilitas ketika ingin mau main-main ke Sujuya ada tempat penyeberangan. Kemudian juga di fasilitas lain sifatnya, apalagi kalau kita lihat di pelaku usaha ini kan sekarang banyak warkop ya, jadi kan setidaknya buatlah untuk pekerjanya ya, termasuk pekerja juga fasilitas mereka mau masuk ke dalam, bagi berkursi roda ketika turun ada ininya, itu perlu juga. Karena ini pemerintah Kabupaten Labuan Batu juga harus bisa lebih melihat bagaimana ke depan agar
disabilitas ini bisa lebih mengeksplorkan dirinya, bukan hanya untuk dalam dunia kerja, tapi dalam untuk happy lah, misalnya dalam happy untuk bermain atau untuk menikmati keindahan. Ini yang kita harapkan. Kalau bisa kita harapkan ke depan mengeluarkan perda tadi. Perda tadi diatur semua dia. Setiap fasilitas umum wajib untuk membuat fasilitas terhadap penyandang disabilitas. Ketika itu wajib, hukumnya mau tidak mau akan ditekankan ada untuk membuat sanksi, itu ya. Iya, ada sanksi. Ya, kan? Ini yang kita harapkan ke depan kepada pemerintah Kabupaten Labuan Batu. Tidak, kalau bisa pekerjaan juga dilakukan, fasilitas juga dilakukan. Karena kalau sudah nanti peraturan pemerintah diterbitkan, wajib hukumnya pemerintah daerah. Wajib. Iya. Kalau tidak, mudah-mudahan kaum disabilitas bisa melaporkan pemerintahnya. Banyak juga kadang-kadang undang udah ada PP tapi tidak jalankan. Mudah-mudahan lah tergerak hati mereka, ya. Artinya kita berharap juga masyarakat juga mempunyai etika dan moral. Betul. Saya pikir pembincangan kita sudah cukup panjang, Pak Jenal, dan menarik. Sudah kita bahas semua. Studi-studi kasus juga sudah kita bahas, harapan sudah kita bahas. Ya, kita berharap aja lah kepada baik itu pemerintah daerah dan masyarakat terutama Labuan Batu untuk bisa merubah pola pikir, ya, bahwa kita ini hidup bersama dengan kawan-kawan disabilitas. Ayo kita sinergikan. Terima kasih Bang Jenal telah datang ke kediaman kami. Sehat-sehat selalu. Amin. Juga Bang Rektor Set juga. Akhiri bincang-bincang ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.